secara khusus dalam ibadah ini saya akan khotbah tentang akhir zaman. Tadi dalam ibadah kedua, saya sudah bicara tentang pengajaran mengenai kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun, bagian pertama, dengan judul Yesus akan menjadi raja di Palestina. Dan pada ibadah kedua, pada ibadah keempat ini saya akan menyampaikan lanjutannya, yaitu pengajaran tentang kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun bagian kedua. Milenium berasal dari kata Latin mille, artinya 1000, annum artinya tahun. Dan judul khotbah sore ini adalah keadaan di kerajaan milenium dan peristiwa setelahnya. Saya akan mulai dengan membacakan Wahyu 20 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Kita baca bersama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Zakaria pasal 14 ayat yang ke-9, yang akan dilanjut dengan ayat 16 sampai 19. 2, 3. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Amin. Saudara-saudara, peperangan seringkali terjadi di dunia, antara lain disebabkan karena adanya orang, pemimpin negara, atau negara yang ingin menjadi penguasa dunia. Misalnya Kaisar Hirohito dari Jepang, atau Adolf Hitler dari Jerman. Pada masa kini Amerika ingin menjadi penguasa polisi dunia. Rusia juga tidak mau kalah. Bahkan nanti Alkitab berkata ada seorang tokoh yang digelari si Antikristus yang berusaha ingin menjadi penguasa tunggal dunia. Sebetulnya apa yang terjadi ini sudah pernah terjadi dalam sejarah dunia dan melibatkan berbagai kerajaan, antara lain Babilonia atau Irak sekarang, Persia atau Iran sekarang, yang ketiga adalah Yunani, Greece, dan yang keempat adalah Roma. Sebab kalau kita membaca dalam Daniel pasal yang kedua ayat 31 sampai 35, di sana dijelaskan, saudara-saudara, bahwa Nebukadnezar pernah mendapatkan penglihatan tentang patung yang sangat besar, kepalanya dari emas tua, dan itu bicara tentang kerajaan Babilonia yang perkasa. Yang kedua, dada dan lengannya dari perak, dan itu bicara tentang kerajaan Persia. Yang ketiga, perut dan pinggangnya dari tembaga, dan itu bicara tentang kerajaan Yunani, Greece, yang dipimpin oleh Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain. Yang keempat, dikatakan pahanya dari besi dengan pahanya dari besi. Ini bicara tentang kerajaan yang keras sekali, kerajaan Roma. Kita mengenal Kaisar Agustus, satu kaisar yang sangat kejam, juga Kaisar Nero yang pernah membantai begitu banyak orang-orang Kristen. Tapi kemudian yang kelima dikatakan kakinya sebagian dari besi, sebagian lagi dari tanah liat. Ini bicara tentang kerajaan-kerajaan yang ada di berbagai bangsa hingga masa kini, yang kemudian hari akan coba disatukan one world government oleh si Antikristus. Tetapi saudara tahu, tanah liat tidak mungkin bersatu dengan besi. Ini persatuan pura-pura. Dan karena posisinya paling bawah di bagian kaki, kita bisa melihat jari kaki ada 10. Wahyu 13 juga bicara tentang binatang yang keluar dari dalam laut bertanduk 10. Ini
kemungkinan bicara tentang 10 negara yang berkoalisi dan lokasinya adalah di sekitar Laut Tengah yang dulu diduduki oleh kerajaan Roma. Jadi ada yang menyatakan bahwa si antikris akan muncul dari wilayah Roma yang akan bangkit kembali. Tetapi Alkitab menyatakan tiba-tiba ada sebuah batu yang lama-lama makin besar menggelinding dari atas ke bawah, menghancurkan semua kerajaan-kerajaan itu. Dan batu itu menjadi gunung yang sangat besar. Daniel 2 ayat 44 mencatat penjelasannya. Dikatakan demikian, Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap selama-lamanya. Jadi kerajaan di dunia bisa berganti-ganti, up and down. Satu kali akan ada kerajaan yang tidak akan pernah diganti oleh kerajaan lain, yang pemerintahnya kekal sampai selama-lamanya. Dan itu adalah kerajaan Allah yang akan berdiri di atas muka bumi, dan rajanya adalah Yesus sendiri. Itulah kerajaan yang disebut kerajaan milenium. Jadi yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan milenium itu? Kerajaan milenium berbicara tentang pemerintahan Kristus sebagai raja di bumi selama 1000 tahun, di mana iblis akan diikat di jurang maut menurut Wahyu 20 ayat yang kedua, sehingga tidak bisa mengganggu manusia. Lalu ada damai sejahtera di bumi, Yesaya pasal 11 dan pasal-pasal yang lainnya. Tadi dari ayat yang baru kita baca di awal, kita tahu Tuhan akan menjadi satu-satunya, dan namanya adalah yang satu-satunya. Maka dia akan bertata di Yerusalem, menjadi raja atas seluruh bumi. Dan kalau orang tidak datang ke Yerusalem, tidak ada utusan kontingen dari negara tertentu, akan ada hukuman Tuhan. Tidak akan ada hujan di negara tersebut, dan mereka akan mengalami tulah seperti yang pernah ditimpakan kepada orang Mesir. Dari sini kita melihat bahwa satu kali yang akan menjadi raja atas seluruh Palestina yang dikenal pada masa kini, namanya adalah Yesus. Saudara-saudara, 1947 Persatuan Bangsa-Bangsa membagi tanah Palestina, dulu namanya tanah Kanaan, menjadi dua, untuk Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Nah, orang-orang Yahudi menerima keputusan PBB karena itu kan terjadi setelah perang 1939-1945. Lalu tahun 1948, 14 Mei, mereka memproklamirkan kemerdekaan. Maka Israel merdeka sejak 1948. Tapi yang satunya, Arab Palestina, tidak mau. Mereka menolak solusi PBB itu. Karena apa? Mereka hanya mau satu negara, Palestina saja, Arab Palestina, dan tidak mau Yahudi Palestina. Saudara-saudara, maka sampai hari ini yang ada di sana itu baru satu negara, namanya Israel. Karena apa? Ditolak solusi itu oleh Arab Palestina. Karena tujuannya hanya satu, menghapus Israel dari peta dunia. Tapi ternyata kan Israel sampai hari ini masih eksis. Maka kemudian setelah perang di Gaza, kemudian mulai ribut di Rafah hari-hari ini, banyak negara-negara setuju dengan tawaran two-state solution, yaitu tawaran PBB dua negara di satu area. Sebetulnya ini bukan barang baru, ini barang lama, tahun 1947 sudah ditawarkan. Nah, kemudian banyak negara mayoritas mendukung hal tersebut. Hanya beberapa negara seperti Amerika dan yang lainnya belum setuju akan hal tersebut. Saudara-saudara, tapi saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, satu kali Palestina ini solusinya bukan kalau dipecah dua begitu. Solusinya pada waktu Yesus datang kembali, dia akan menjadi raja di Yerusalem, dan dia akan memerintah dari Palestina yang dikenal pada saat ini. Jadi Palestina, siap atau tidak siap, setuju atau tidak setuju, yang akan jadi raja yang bisa mempersatukan hanya satu, Yesus Kristus. Namanya akan jadi satu-satunya, dan dia akan menjadi raja satu-satunya. Apa yang saya sampaikan di sini, ini bukan sesuatu yang provokatif. Ini yang mungkin berbeda dari semua analisis militer luar negeri yang ada di dunia. Tapi saya percaya, the Bible adalah firman Allah.
Yesus akan menjadi raja satu-satunya di Palestina dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah, saudara-saudara, jadi apakah kerajaan milenium itu? Ini adalah pemerintahan Kristus sebagai raja selama 1000 tahun di bumi dengan ibu kotanya Yerusalem yang ada di Kanaan atau di tanah Palestina, istilah sekarang. Yang kedua, kapan kerajaan milenium itu akan terjadi? Jawabannya setelah Yesus kembali ke bumi. Perlu saudara pahami bahwa ada 2 tahap kedatangannya kembali. Pertama, Yesus akan datang di awan-awan, belum menjejakkan kaki di bumi. Tujuannya membawa atau mengangkat umat yang percaya. Jadi kita nanti akan diubah dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kemuliaan, menyongsong Tuhan di awan-awan, lalu kita masuk di dalam tahta pengadilan Kristus untuk pembagian pahala dan masuk dalam pesta kawin anak domba. Sedangkan setelah kurun waktu tertentu, Yesus akan datang menjejakkan kaki di bumi. Kalau yang pertama di awan-awan, kita yang akan menjumpai dia, kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi kemudian dia akan mendarat di Bukit Zaitun. Dia datang dengan orang-orang kudusnya. Tujuannya apa? Untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai yang ada di bumi ini. Yang ketiga, apa yang akan terjadi sebelum milenium? Ada 3 hal yang tadi pagi saya jelaskan kepada jemaat. Pertama, pengangkatan orang percaya. Bagaimana peristiwanya? Siapa yang akan diangkat? Kemudian apa yang akan terjadi setelah pengangkatan di sorga? Yaitu kita menghadap bema tahta pengadilan Kristus. Lalu yang kedua, kita akan mengalami pesta kawin anak domba. Yang kedua, bagi yang tidak diangkat, ditinggalkan di bumi, Antikris akan mencoba menguasai dunia. Dia akan memerintah 7 tahun. Daniel 9 ayat 27. Apa yang akan terjadi pada 3,5 tahun pertama, dan apa yang akan terjadi pada 3,5 tahun yang kedua, saya juga jelaskan di dalam bagian pertama yang sudah bisa cari di YouTube-nya tentang hal ini, tentang kerajaan 1000 tahun part 1. Yang ketiga, Kristus akan datang kembali ke bumi dengan tujuan mendirikan kerajaan milenium. Saya tidak akan bahas lagi karena tadi pagi ini sudah saya bahas, jadi saudara tinggal cari YouTube-nya. Nah, saya akan lanjutkan sekarang dengan beberapa pandangan yang berbeda tentang milenium atau kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, ada yang berkata bahwa Yesus akan datang di akhir masa dalam tanda kutip 1000 tahun, di mana dunia sudah mengalami transformasi dan hidup berdasarkan nilai-nilai Kristen. Ini disebut sebagai post milenium. Jadi ada orang yang percaya bahwa 1000 tahun itu bukan arti hurufiah, letter lock, tapi ini simbolis. Jadi nanti orang-orang Kristen nilai-nilainya akan tersebar ke seluruh dunia, menguasai arts, media, entertainment, business, church, development of the poor, kemudian education, family, governance, health, dan sebagainya. Nilai-nilai kerajaan Allah itu akan masuk ke seluruh dunia, sehingga walaupun orang tidak semuanya beragama Kristen, tapi nilai Alkitabiah yang akan diterapkan. Dan itulah yang dimaksud dengan kerajaan 1000 tahun. Tapi kalau kita melihat, pandangan ini agak sulit terbukti, karena dunia ini makin lama makin sekuler, makin jahat malah saudara, bukan makin Kristiani. Maka ada pandangan kedua yang juga memandang kerajaan 1000 tahun itu hanya simbol, tidak sungguh-sungguh nyata. Disebut pandangan A milenium. A itu tidak ada. Tidak ada kerajaan 1000 tahun, karena orang Israel tidak taat kepada Allah. Sehingga sekarang kerajaan 1000 tahun itu hanyalah istilah yang digenapi di dalam gereja secara rohani. Maksudnya, kalau orang Kristen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus jadi raja di dalam hatinya, maka itulah yang dimaksud dengan tanda kutip 1000 tahun. Dan janji kepada Abraham tentang tanah yang luas, dan Daud tentang raja yang kekal, batal karena orang Israel tidak memenuhi persyaratan itu. Nah, tetapi ada pandangan ketiga, ini yang saya percaya, pre-milenium. Artinya, Yesus akan datang sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dia memang datang sebelumnya, karena dialah yang akan membangunnya. Dialah yang akan menjadi raja di sana. Sehingga janji kepada Abraham dan Daud tergenapi. Saya akan jelaskan apa janji Allah kepada mereka. Nah, saudara-saudara, jadi 2 pandangan pertama itu simbolis,
Tetapi pandangan ketika itu pandangan literal, yang membedakan mana simbolis, mana yang hurufiah. Kalau saudara teliti di dalam Alkitab, setidaknya ada 6 kali dikatakan tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, karena berkali-kali diucapkan, saya lebih condong pada penafsiran lateral, bahwa 1000 tahun benar-benar 1000 tahun, bukan simbol. Saya ambil contoh begini. Kalau saya lagi ngajar mahasiswa STT, lalu kemudian saya bilang, kita istirahat dulu ya, 30 menit. Baik Pak. Maka waktu saya datang lagi, berapa menit? 30 menit. Ada mahasiswa yang datang 30 hari kemudian, saudara-saudara. Loh, kemana aja kamu sebulan kagak ada? Kan Bapak bilang 30 menit. Saya artikan itu simbolis. Saya tafsirkan bahwa 1 menit sama dengan 1 hari. Berarti 30 menit, 30 hari. Lulus gak yang begini, saudara sekalian? Nggak lulus, karena apa loh? Saya ngomong 30 menit bukan 30 hari. Karena Alkitab bicara berkali-kali tentang kerajaan 1000 tahun, sampai 6 kali. Maka saya secara pribadi percaya bahwa ini akan terjadi secara letterlock, secara hurufiah. Yesus akan datang mendirikan kerajaan selama 1000 tahun di bumi, dan baru setelah itu akan ada kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Kerajaan 1000 tahun akan merger dengan kerajaan kekal. Saya harap saudara gunakan akal budi, jangan main HP, karena saudara nggak akan nangkep. Ini peristiwa yang akan terjadi di depan kita. Yang sudah terjadi ada kadang-kadang kita bingung untuk memahami, apalagi yang belum terjadi. Tapi berbahagialah saudara, kalau saudara bisa mengerti rangkaian peristiwa pada akhir zaman, dan kita bisa bersiap-siap menjelang kedatangan Tuhan. Yang keempat sekarang, mengapa kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun harus berdiri? Karena ini berkaitan dengan janji Allah. Pertama, Tuhan pernah janji kepada Abraham. Janjinya itu dicatat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 18 yang berkata begini. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Saudara lihat peta yang ada di depan. Tolong munculkan petanya. Israel itu kan sekarang kecil daerahnya. Padahal Tuhan janji kepada Abraham, nanti kepada keturunanmu, daerahmu dari Egypt, dari Mesir, sungai Nil, sampai ke sungai Efrat yang ada di Irak sekarang. Jadi luas wilayah Israel itu akan meliputi sebagian Mesir, Yordania, Israel sekarang, sebagian Saudi Arabia, masuk Syria, sebagian Irak. Bahkan Daud, Salomo pada masa kejayaannya belum pernah punya teritori sebesar ini pada Tuhan menjanjikannya. Dan janji Allah ini unconditional, tanpa syarat. Karena Tuhan tidak menuntut kalau kamu begini-begini maka, bukan jika maka, tapi Tuhan memberikan janji tanpa ada persyaratan apapun kepada Abraham, si penerima janji itu. Ini kan belum digenapi. Kapan digenapinya? Kalau Allah berjanji, dia tidak akan ingkar janji. Kerajaan Israel wilayahnya akan seluas itu. Kapan itu terjadi? Saya yakin itu akan terjadi kelak dalam kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus akan memerintah sebagai raja. Tetapi yang kedua, janji Allah kepada Daud. Dalam 2 Samuel 7 ayat 16, Tuhan berjanji begini, keluarga dan kerajaanmu, Daud, akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saya mau tanya, Daud mati, lalu kerajaannya diganti, rajanya diganti oleh anak Daud. Namanya siapa? Salomo. Selama-lamanya tidak? Tidak, mati juga. Anak Salomo Rehabeam. Selama-lamanya atau tidak? Tidak. Jadi sampai hari ini janji Allah kepada Daud itu belum digenapi. Janji ini juga unconditional, tanpa syarat. Maka kemudian orang-orang Yahudi percaya bahwa janji Allah akan digenapi, Yerusalem akan dipulihkan dan menjadi pusat pemerintahan dunia, di mana akan ada seorang raja yang diurapi. Yang diurapi itu bahasa Yunaninya Kristus, bahasa Ibraninya Mesias, Mesaya, yang akan duduk di atas tahta Daud dan dia akan memerintah selama-lamanya. Siapa Mesias itu? Orang Yahudi nggak percaya itu adalah Yesus. Tapi orang Kristen percaya Mesias sudah datang, namanya Yesus. Tapi karena ditolak oleh orang Yahudi, dia kembali ke rumah Bapa, tapi dia akan datang kembali
saudara-saudara. Dan akan menjadi raja yang memerintah 1000 tahun lamanya, yang kemudian akan merger, dilanjutkan dengan kerajaan kekal yang disebut sebagai langit baru dan bumi baru. Saudara-saudara, kenapa pandangan premilenium ini kita terima? Karena Tuhan pernah janji kepada Abraham, pernah janji kepada Daud tentang tanah yang luas, tentang raja yang kekal, dan kalau Allah janji, dia akan menggenapinya. Kapan digenapi? Pada waktu kerajaan 1000 tahun damai di atas muka bumi. Jadi nanti kerajaan-kerajaan itu akan diperintah dari Yerusalem. Oleh siapa? Yesus. Karena semua nabi mati dan tidak bangkit. Hanya Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali. Sebagai apa? Raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim. Kenapa rajanya nggak bisa pemimpin agama yang lain? Karena semuanya mati. Hanya Yesus mati, bangkit, naik ke sorga. Alkitab berkata, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengaku Yesus adalah Tuhan, sekarang keselamatan Tuhan berikan. Mengaku Yesus sebagai Tuhan nanti, ketika semua terpaksa, mau nggak mau, percaya nggak percaya, harus berteguk lutut dan berkata, oh benar ya, ternyata Yesus yang jadi raja atas alam semesta. Maka itu adalah waktu penghukuman, karena engkau tidak pernah percaya kepada Yesus. Karena itu bukalah hatimu untuk menerima Yesus sebagai Raja dunia, Raja sorga, sekarang sampai selamanya. Yang kelima, bagaimana keadaan di kerajaan milenium? Apakah nanti sama kondisinya atau tidak? Saudara, beberapa ayat menunjukkan binatang dan tumbuhan seperti di Eden, domba akan bermain dengan serigala. Anak bayi akan bermain di samping ular tedung, ular kobra yang berbisa, tapi tidak akan menggigit. Yesaya 11, Yesaya 65 mencatat hal itu. Semua akan subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi. Domba bermain dengan serigala. Tidak ada lagi penyakit. Yesaya 33 ayat 24, Yesaya 35 ayat 5 sampai 7. Saudara bisa catat, nanti saudara bisa baca. Kecuali orang berdosa. Jadi dalam kerajaan milenium masih ada orang berdosa. Dalam kerajaan kekal nanti tidak ada dosa. Siapa yang masih berdosa dan kemudian dihukum oleh Allah? Yang tadi ayatnya di awal kita baca. Bangsa-bangsa yang tidak taat merayakan hari raya Pondok Daud akan kena tulah. Nggak turun hujan, lalu kena 10 tulah yang pernah ditimpakan kepada orang Mesir. Mulai dari air menjadi darah, sampai anak sulung orang Mesir mati. Tinggal dipilih aja, tulah mana, hukuman mana yang akan terjadi. Saudara-saudara, kemudian Kristus akan memerintah dengan tongkat besi atau gada besi. Wahyu 19 ayat 15. Artinya kalau ada dosa akan langsung dihukum. Akan ada kebenaran yang ditegakkan. Saya mau bilang ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa yang akan menjadi penguasa dunia adalah antikristus. Salah, saudara. Antikristus tidak akan pernah menjadi raja dunia. Dia berusaha menguasai berbagai kerajaan. Dia ingin mendirikan one world government, satu pemerintahan dunia. Dia berusaha, tapi akan gagal. Makanya disebut 666. 6 adalah angka manusia yang diciptakan pada hari ke-6. Berkali-kali dia ingin menjadi Tuhan. Anti-Kristus, artinya lawan Kristus. Kalau Tuhan itu, angka yang disimbolkan adalah 7. 7. 7 cawan, 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Ada angka 7. Paling banyak angka yang dicatat dalam kitab Wahyu. Bukan 666, tapi 7. Jadi sebetulnya 666 adalah sindiran Allah kepada si antikris. Kamu manusia yang berusaha ingin jadi Tuhan. 6 mau jadi 7. 6. Gagal, dan gagalan. Karena antikris walaupun berusaha tidak akan pernah jadi penguasa dunia. Alkitab tadi berkata, Tuhanlah, Tuhan Yesus satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kita nggak menantikan antikris untuk memerintah dunia, tapi Alkitab berkata Yesus akan memerintah dunia ini karena dialah satu-satunya raja yang kekal, tidak terkalahkan sampai selama-lamanya. Lalu Kristus memerintah dengan gada besi dan dosa langsung dihukum, akan ada kebenaran. Saudara lihat gambar di bawah. Ini disebut sebagai peta zaman. Saya jelaskan begini, bahwa orang Yahudi percaya
Allah menciptakan dunia dalam 6 hari. Lalu pada hari ke-7 dia beristirahat. Orang Kristen juga percaya. Karena apa? Luar biasanya perjanjian lama kita itu sama kitab sucinya Yahudi persis sama. Mereka menyebutnya sebagai Tanakh. Singkatan Torah, Nebiim, Ketubim. Torah itu Torat, Nebiim itu kitab nabi-nabi, Ketubim itu kitab-kitab yang lain. Isinya persis sama, saudara. Luar biasanya, Old Testament, Bible, satu buku suci yang sama, dipercaya dua agama, Yudaisme sama Kristen. Masalahnya orang Yahudi tidak percaya kepada New Testament, perjanjian baru, di mana ada kisah tentang Yesus dan sampai akhir zaman yang menunjukkan bahwa Yesus itulah penggenapan dari janji Allah tentang Mesias di dalam perjanjian lama. Maka orang Yudaisme dan Kristen percaya Allah menciptakan dunia dalam 6 hari, tapi pada hari ke-7 dia beristirahat memberkati hari tersebut. Orang Yahudi juga yakin satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa menurut penanggalan Yahudi, tahun ini bukan 2024, itu 2024 Masehi, sejak penghitungan Kristus lahir. Tetapi orang Yahudi percaya bahwa Adam diciptakan pada tahun pertama perhitungan Yahudi, dan tahun sekarang menurut penanggalan Yahudi tahun berapa sudah tahu? 5784. Disebut sebagai tahun Pei Dalet. 5784. 8 Pei 4 Dalet. Berarti kalau mencapai tahun yang ke-6000, kira-kira ada 216 tahun lagi. Jadi kalau mau ngitung-ngitung jangan pakai tahun internasional Masehi. Karena semua penanggalan awal itu kan yang dicatat di Bible ini berbicara berkaitan dengan penanggalan Yahudi. Tapi itu paling lambat. Orang Yahudi sampai hari ini percaya tahun ini adalah 5784 sejak dunia diciptakan, sedang Adam ada, dan nanti akan berakhir paling lama tahun 6000. Tahun 6000. Paling lama, bisa lebih cepat ya. Bisa lebih cepat 100 tahun, 150 tahun, terserah. Tapi kalau dihitung maka 5784 sisanya hanyalah 216 tahun. Nah, saudara-saudara, jadi mereka percaya kalau sudah masuk, tolong gambar tadi, sudah masuk 6000 tahun, maka akan ada 1 tahun Allah memberkati, dan itulah yang mereka yakini. Kapankah engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu pertanyaan orang Yahudi kepada Yesus. Kapan Yerusalem akan direhabilitasi, dipulihkan? Itu dalam masa kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara perlu tahu, dari Adam sampai Abraham lebih kurang 2000 tahun. Dari Abraham sampai Yesus lebih kurang 2000 tahun. Dari Yesus sampai sekarang lebih kurang 2000 tahun. Nah, dalam hal ini kita tidak secara exactly menunjukkan tahun-tahunnya. Oh, sekarang sudah lebih dong, 2024 dan sebagainya. Kita hanya melihat secara gambar besar apa yang ada. Nah, orang Kristen juga melihat hal ini dan ada yang meyakini bahwa selama 2000 tahun awal dari penciptaan sampai Abraham, itu peran arah Bapa sangat kuat, sangat nyata. Lalu dari zaman Abraham, pembentukan Israel, muncul janji tentang Mesias yang digenapkan ketika Yesus datang, lahir, kemudian mati, bangkit, naik ke sorga. Itu 2000 tahun sampai Yesus naik ke sorga. Lalu kemudian setelah itu zaman di mana karya Roh Kudus begitu luar biasa. Kira-kira dari tahun 33 Masehi, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, sampai 2033 itu adalah 2000 tahun. Ini perhitungan lebih kurang, saudara-saudara. Karena kalender itu beberapa kali sistemnya diganti. Ada kalender Julian, Gregorian, dan sebagainya. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan di dunia mencanangkan 2033, berarti 9 tahun dari tahun sekarang, sebagai upaya penuntasan amanat agung. Karena 2033 adalah peringatan 2000 tahun amanat agung disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke sorga. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah. Lalu setelah peristiwa itu terjadi, maka kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun damai akan didirikan di atas muka bumi ini. Saya harap sudah bisa nangkap, karena mungkin bagi
sebagian orang Kristen jarang dengar atau bahkan gak pernah dengar hal-hal yang semacam ini. Tapi saya memberikan gambar besarnya supaya saudara mengerti. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun, orang Yahudi percaya Mesias datang dan dia akan jadi raja, tapi gak percaya Yesus rajanya. Lalu kita bilang, kita juga percaya Mesias datang menjadi rajanya, namanya Yesus. Begitu saudara. Saudara tahu siapa yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi sekarang? Mesias. Lalu mereka bilang, ciri Mesias yang akan kami sembah adalah orang yang akan membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Dan mereka bilang, salah satu ciri Mesias, dia yang akan bangun bait Allah di Yerusalem. Jadi siapa yang membantu Israel membangun kembali bait Allah, kami akan sembah sebagai Mesias. Seorang rekan saya dari Israel juga pernah mengatakan hal yang sama. Dan saya bilang, celaka. Karena menurut Alkitab, yang akan membantu Israel membangun bait suci bukan Mesias, tapi Mesias palsu yang namanya adalah Antikristus. Karena Mesias sejatinya sudah datang, namanya Yesus Kristus. Saya percaya Yesus adalah Mesias sejati. Sudah pernah datang 2000 tahun yang lampau, akan datang kembali dan akan menjadi raja dalam kerajaan milenium. Ibu kotanya Yerusalem. Dia akan memerintah seluruh dunia. Pusatnya adalah di Palestina. Jadi saya percaya solusi terbaik untuk Palestina bukan satu negara atau dua negara. Yesus menjadi raja atas Palestina, menguasai bangsa-bangsa dan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Baru damai sejati akan terjadi di atas muka bumi. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Karena ini masuk ke YouTube, saya rasa akan ada netizen menyerang saya. Ya nggak apa-apa lah. Semua orang kan boleh berpendapat, tapi saya percaya akan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Selanjutnya, akan ada dua macam manusia pada masa milenium itu. Yang pertama adalah orang yang memerintah bersama dengan Kristus. Siapa mereka? Orang-orang yang pernah diangkat oleh Tuhan, rapture. Orang yang diangkat mengenakan tubuh kemuliaan, tidak bisa mati, tidak bisa berbuat dosa, juga tidak kawin mengawinkan, karena kita akan hidup sama seperti malaikat di sorga. Kasihnya bukan lagi erotik, eros, kasihnya kasih agape, saudara. Tetapi yang kedua, ada orang-orang yang diperintah, yaitu manusia yang masuk kerajaan 1000 tahun dengan tubuh biasa, yang masih bisa berbuat dosa. Siapa mereka? Sisa-sisa Israel yang masih hidup, yang lolos dari pembantaian Antikris, dan bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Antikristus. Itu boleh masuk dalam masa kerajaan 1000 tahun. Masih akan ada bangsa-bangsa di dunia, kerajaan-kerajaan di dunia, tapi pusat pemerintahan ada di Yerusalem. Dan mereka semuanya akan diperintah dari pusatnya. Jadi kalau negara-negara yang lain semacam gubernur-gubernur begitulah, rajanya tetap ada di Yerusalem. Bagaimana keadaan orang yang diperintah? Masih ada perkawinan dan kelahiran. Ingat, orang yang sudah diangkat tidak pakai tubuh, darah dan daging, nggak bisa kawin. Karena apa? Sudah disempurnakan dengan tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Tapi yang belum mengenakan tubuh kemuliaan, masih ada perkawinan, masih ada kelahiran. Berarti masih ada kematian bagi orang yang belum mengenakan tubuh kemuliaan. Usia mereka akan panjang. Orang yang umurnya 100 tahun dianggap kena kutuk. Yesaya 65 ayat 20. Saudara ingat waktu manusia belum jatuh dalam dosa, umurnya berapa? Mendekati 1000 tahun kan? Adam 930 tahun. Orang yang paling tua 969 tahun. Namanya siapa? Metusalah. Metunya salah aja sudah 969, apalagi metunya benar, saudara sekali. Jadi nanti kondisi dunia ini akan dipulihkan seperti pada zaman Eden. Bukan tidak berdosa, nanti yang langit bumi baru yang tidak ada dosa. Masih ada dosa, tapi kondisi jauh sudah lebih bagus, sehingga umur manusia akan panjang, bisa mendekati 1000 tahun. Orang yang 100 tahun dianggap kena kutuk. Jadi akan ada percakapan emak-emak begitu, saudara. Aduh, tetangga saya kemarin mati, padahal masih muda. Umur berapa, Bu? 100 tahun, muda banget ya. Ya, masih remaja lah, anak-anak dia udah mati. Nah, kalau sekarang, waduh, 100 tahun udah langka, saudara-saudara. Nanti akan terjadi. Masih bisa berdosa, perlu bertobat dan percaya Yesus. Makanya dalam masa kerajaan 1000 tahun,
masih akan ada penginjilan, masih akan ada pertobatan. Ada orang bilang, Pak, udah akhir zaman, ngapain bangun gereja gede-gede? Sebentar lagi antikris datang. Saya jawab, antikris cuma 7 tahun, lalu dibinasakan Tuhan. Nanti akan ada masa 1000 tahun. Kita masih bisa menginjil, kita masih bisa memberita bersama dengan Kristus. Selanjutnya, saudara sekalian, satu bahasa saja di dunia, Zefanya 3 ayat 9. Saya nggak tahu bahasa apa, mungkin bahasa Ibrani. Yang jelas bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda, saudara. Dan akan ada damai sejahtera. Yeremia 32 ayat 27. Keenam, apa yang terjadi setelah kerajaan milenium? Nah saudara, di akhir masa 1000 tahun, iblis akan dilepas dan menggoda manusia untuk berontak melawan Allah. Inilah yang disebut sebagai perang Gog dan Magog, jilid kedua. Jilid pertama, itu sebelum Harmagedon. Israel akan diserbu oleh Gog dari utara. Tampaknya adalah Rusia dan sekutunya, Turki, Iran, dan sebagainya. Menjepit Israel dengan kerajaan selatan dari Afrika, Ethiopia, dan sebagainya. Tapi akan ada Gog Magog jilid 2, yaitu setelah iblis ditawan 1000 tahun, dimasukkan dalam jurang maut, tapi kemudian dilepas untuk sementara waktu untuk menguji manusia. Apakah manusia setelah rajanya Yesus, umurnya panjang, damai sejahtera, kaya raya, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, masih bisa digoda nggak? Ternyata masih banyak orang yang tergoda. Makanya keselamatan itu tidak bisa sekedar karena lingkungannya baik. Harus ada kelahiran baru, saudara. Itu yang bisa mengubah hidup manusia. Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepas dari penjaranya, dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Saya nggak tahu kenapa namanya sama dengan perang Rusia menyerang. Mungkin karena jumlah orang yang sangat banyak mengepung Yerusalem, maka disebut kembali dengan istilah yang mirip, Gog Magog. Karena Yerusalem kan digunakan juga untuk ibu kota kerajaan sorga nanti, Yerusalem dan Yerusalem baru. Ibu kota kerajaan milenium, Yerusalem. Ibu kota langit dan bumi baru, Yerusalem baru. Ini dua entitas yang sangat berbeda. Kemudian iblis akan dilemparkan ke lautan api selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Setelah masa kerajaan 1000 tahun, iblis akan dilempar. Dulu dia kan 1000 tahun diikat di jurang maut. Sekarang masuk Gehenna, neraka, di mana sudah ada binatang, antikris, dan nabi palsunya. Jadi penghuni neraka pertama adalah antikris dan nabi palsu. Dibuangnya kapan? 1000 tahun sebelum setan masuk ke dalam kerajaan, masuk ke dalam neraka. Pada akhir perang Harmagedon, Yesus datang, dia menangkap nabi palsu dan antikris, dimasukkan ke dalam neraka. 1000 tahun kemudian baru iblis dimasukkan ke dalam neraka. Saya nggak tahu kenapa ya iblis belakangan ya. Mungkin pegawainya iblis itu antikris sama nabi palsu. Beres-beres dulu ya, nanti bos baru nyusul, begitu saudara. Dan saya juga percaya bahwa neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka terutama diciptakan oleh iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan yang paling banyak menderita aniaya penghukuman di neraka bukan manusia, tapi iblis. Karena ada derajat kemuliaan berbeda dalam kerajaan sorga. Tadi pagi saya jelaskan itu. Dan ada derajat hukuman yang berbeda di api neraka. Jadi nggak mungkin nanti di neraka setan duduk di singgasananya, ketawa-ketawa, ha, bawa trisula, lalu nusuk-nusukin manusia. Karena yang paling disiksa adalah iblis itu sendiri, dan bukan manusia. Walaupun manusia yang percaya kepada iblis tentu mengalami siksaan yang sangat luar biasa. Nah saudara-saudara, kemudian manusia berdosa akan bangkit dan dihakimi. Ini yang disebut sebagai kebangkitan kedua. Di tahta putih yang besar, lalu mereka akan dicampakkan ke neraka. 1000 tahun sebelumnya ada kebangkitan pertama, kebangkitan orang benar, masuk bema, tahta pengadilan Kristus. Nggak untuk masuk surga atau masuk neraka, tapi membagi pahala. 1000 tahun kemudian kebangkitan kedua, orang tidak benar yang dibangkitkan, masuk tahta putih yang besar, bukan menentukan surga dan neraka, tapi menentukan derajat hukuman berbeda yang mereka akan terima di neraka. Nah saudara-saudara, karena semuanya akan dicampakkan di dalam neraka. Jadi kalau orang sekarang mati, ada di mana? Kini orang mati ada di alam maut, Hades. Yang percaya kepada Yesus, klik, itu duduk di pangkuan Abraham di Firdaus. Lukas 16 ayat 23, Lukas
Lukas 23 ayat 43. Jadi akan ada dua kebangkitan. Pertama, kebangkitan orang percaya sebelum rapture, pengangkatan dan masuk ke surga. Yang kedua, orang tidak percaya setelah kerajaan 1000 tahun, semua akan dimasukkan ke neraka. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang bangkit pada kebangkitan yang pertama, karena neraka penghukuman kekal tidak akan mereka alami sampai selamanya. Dan setelah ada penghakiman tahta putih yang besar bagi orang yang berdosa dan dicampakkan ke dalam neraka, Alkitab berkata, langit dan bumi kita akan lenyap. Itu yang disebut kiamat. 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tuhan pernah menghukum dunia dengan air bah. Tuhan bilang, aku tidak akan hukum lagi dengan air bah, tapi dia akan hukum dunia dengan hujan api dan belerang. Saudara-saudara, ini yang disebut sebagai kiamat. Langit kita, bumi kita sekarang tidak akan ada lagi. Karena apa? Sudah tercemar oleh dosa sehingga dibinasakan oleh Tuhan. Itulah yang disebut kiamat. Jadi saya mau bilang, kiamat masih jauh. Karena setelah kerajaan 1000 tahun. Yang lebih dekat apa? Rapture, pengangkatan orang percaya. Itu nggak terduga. Itu bisa terjadi kapan saja. Kiamatnya masih jauh. Setelah kerajaan 1000 tahun. Lalu setelah langit dan bumi yang lama musnah, Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Akan ada langit, akan ada bumi, tapi nggak seperti ini. Nggak ada, akan beda, saudara. Sekarang kan ada benua Australia terpisah dari Afrika, dari Amerika. Nanti akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Bentuknya bagaimana, kita belum tahu. Next slide, coba lihat gambar ini, supaya saudara gampang nangkepnya. Old Testament period, zaman perjanjian lama. Lalu kemudian Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Kita masuk pada masa Church Age, zaman gereja, sampai hari ini. Tapi kemudian kita nggak tahu tahun berapa, nggak lama lagi, rapture, pengangkatan orang percaya akan terjadi. Orang yang diangkat akan menghadap judgment seat of Christ, kursi pengadilan Kristus. Lalu kemudian yang ditinggalkan akan mengalami tribulation, aniaya besar, 7 tahun pada masa Antikris. Setelah selesai 7 tahun, di akhir perang Armageddon, Yesus akan datang menjejakkan kaki ke bumi. Maka nabi palsu dan the beast, binatang atau antikris, akan dimasukkan ke neraka, lautan api. Lalu kemudian Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, kingdom age. Setan akan dipenjara di jurang maut. Setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, dia dilepaskan sebentar untuk menyesatkan orang-orang yang tersesat, akan dilemparkan ke dalam neraka. Lalu great white throne, tahta putih yang besar, orang-orang berdosa akan diyakini untuk menentukan derajat penghukuman di api neraka. Kemudian langit dan bumi akan lenyap, dan kemudian Tuhan akan menciptakan new heaven and new earth, langit baru dan bumi baru. Itulah eternity, kekekalan yang akan terjadi. Slide terakhir bicara tentang langit baru dan bumi baru. Yesus akan menjadi raja di kerajaan kekal. Ibu kotanya Yerusalem baru yang turun dari sorga ke bumi baru. Yerusalem baru beda dengan Yerusalem di Palestina. Yerusalem baru adalah ibu kota sorga sekarang yang akan turun ke bumi baru. Sebab Wahyu 21 ayat 2 dan ayat 1 sampai 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Berarti sekarang Yerusalem barunya sudah ada di sorga. Dari Allah yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi Yerusalem baru, ibu kota sekarang, akan turun ke bumi baru. Kemah Allah akan bersama dengan manusia yang tinggal di bumi baru. Di sana tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada maut, tidak ada dosa, semuanya kudus. Wahyu 21 ayat 4 ayat 27. Tidak ada perkawinan, karena semuanya akan memiliki kasih agape, bukan kasih eros, dalam kerajaan sorga atau langit baru dan bumi yang baru. Dan kita akan beribadah selamanya bersama-sama dengan orang percaya lainnya kepada Tuhan. Kita akan melihat wajah Allah di dalam Yesus Kristus, dan kita akan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus. Jadi nanti dalam kekekalan
kita akan memerintah. Di sorga kelak yang namanya langit baru dan bumi baru, nggak cuma puji-pujian saja. Jangan dipikir nanti nyanyi terus. Akan ada kerajaan, akan ada pemerintahan, akan ada pekerjaan. Hanya bedanya satu dengan yang sekarang, tidak ada dosa. Kalau Adam dan Hawa dulu tidak jatuh dalam dosa, itu yang akan nanti muncul. Kondisi yang ada pekerjaan, ada banyak kegiatan, tapi tidak ada dosa. Ayat terakhir saya bacakan untuk saudara, Wahyu 22 ayat 3-5. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dari memerintah 1000 tahun, merger, memerintah selama-lamanya. Rahasia kitab Wahyu, Daniel, rahasia firman sangat dalam. Kita berusaha memadukan semua keping puzzle kebenaran yang ada dalam Alkitab, menyampaikannya secara ringkas kepada saudara. Tentu saja bisa ada perbedaan penafsiran dan pandangan, nggak apa-apa, karena kita memang terbatas. Tapi Tuhan akan menyatakan kebenarannya makin hari makin lengkap. Itu sebabnya berbahagialah saudara yang hidup pada zaman perang Israel lawan Hamas, Israel lawan Iran. Waduh, ngeri semuanya. Lihat, ujungnya happy ending. Kita akan memerintah bersama Yesus. Kita akan memerintah sampai kekal selama-lamanya. Yang penting kita hidup kudus, seperti mempelai wanita yang pakaiannya dari lenan halus, hidup dalam kesucian kekudusan, sehingga waktu Yesus datang, kita tidak ditinggalkan, kita diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.